Satgas Anti Mafia bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 2 kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR, BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah merilis ungkap kasus mafia tanah di Provinsi Jawa Tengah. Kasus mafia tanah yang berhasil diungkap yakni berada di wilayah Grobogan dan Kota Semarang. Untuk di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang dilakukan tersangka ADB berusia 66 tahun, potensi kerugian negara mencapai 3,41 triliun rupiah. Angka tersebut dihitung berdasarnya terhambatnya rencana investasi termasuk rencana pengembangan kawasan industri. Lahan seluas 82,6 hektar yang seharusnya akan dikembangkan sebagai kawasan industri justru menjadi objek sengketa dan konflik hukum akibat jual beli yang tidak sah dan pelanggaran hukum. Untuk modus yang dilakukan tersangka yakni memalsukan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak tanpa persetujuan pemilik sahnya PT Alip sehingga mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Tahun 2023. Pada tahun 2024, perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, jajaran Polda Jawa Tengah dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun dengan jumlah kerugian 3,4 triliun. Yang pertama, tempat kejadian perkara di Kabupaten Grobogan, Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir, dilakukan oleh tersangka inisial DW, 66 tahun, warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tikir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah. Di tahun 2024, Menteri ATR BPN AHY menyebut 87 kasus mafia tanah yang menjadi target. 47 kasus sudah memasuki penetapan tersangka. Untuk kasus yang masuk pada tahap P21 ada 21 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka sebanyak 36 orang. Sementara luas objek tanah mencakup 198 hektar dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai 5,16 triliun rupiah. Hedi Nugroho, Semarang TV.